Apa cuma gue yang ngerasa kalau drama antara Timothy Ronald, Skyholic, dan juga Younger itu ada yang aneh? Si Younger itu pernah melakukan meet up dengan Timothy. Bahkan si Younger juga mengaku pernah mendapatkan keuntungan dari call-nya Timothy. Tapi kenapa ketika Ruby di koin manta tiba-tiba lapor polisi? Pertanyaannya, apakah ini murni kasus hukum atau ini justru bagian dari skenario game atensinya Timothy? Drama ini nggak muncul tiba-tiba. Segalanya bermula dari kemunculan akun anonim bernama Skyholic. Sosok ini secara agresif mulai membakar narasi di media sosial dengan menyerang para influencer kripto besar di Indonesia, termasuk Timothy Ronald. Serangan Skyholic ini seolah menjadi panggung bagi para member akademi kripto yang merasa dirugikan untuk mereka bersuara. Hingga akhirnya muncul seorang pelapor bernama Younger. Polda Metro Jaya memeriksa 3 orang dalam kasus dugaan penipuan investasi kripto oleh influencer Timothy Ronald. Ketiga orang itu pelapor atas nama Younger dan 2 orang saksi. Pelapor atas nama Younger didampingi kuasa hukumnya, Jajang, mendatangi Polda Metro Jaya pada Selasa siang. Ia datang untuk menjalani pemeriksaan atas pelaporan terkait dugaan penipuan trading kripto yang menyeret nama akademi kripto Timothy Ronald. Bahkan si Younger ini nggak main-main, dia membawa kasus ini ke ranah pidana dengan pasal yang sangat-sangat berlapis, mulai dari Undang-Undang ITE, Undang-Undang Transfer Dana, dan KUHP baru. Dasar dari laporan ini karena si Younger merasa tertipu oleh call atau sinyal yang diberikan oleh Timothy Ronald. Dan Younger juga menduga kalau Timothy Ronald ini melakukan manipulasi pasar atau pom-pom. Tapi realitanya, kalau kalian melihat podcastnya Pak Gabriel Ray dengan Bang Yudo Sadewo, anaknya Pak Purbaya, Bang Yudo bilang kalau si Timothy Ronald dengan Bang Kalimasada itu melakukan call atau pemberian sinyal itu ketika harga koin manta itu masih di bawah. Tapi faktanya euforianya itu justru muncul ketika harga koin manta itu udah naik 100%. Kalimasada Pak Timothy suruh beli manta kan? Iya, manta. Sebenarnya manta udah naik dari dia call udah naik dari 2 ke 4 dolar. Ya, dia naik udah 100%-an. Tapi gara-gara banyak orang-orang yang FOMO nih, mereka beli di pucuk, semua beli pucuk, hajar pucuk. Akhirnya apa? Mereka bangkrut. Ya. Dugaan gua di sini letak masalahnya. Banyak member termasuk si Younger itu baru melakukan eksekusi beli ketika harganya itu udah dipucuk. Mereka terjebak dalam psikologi market bernama FOMO. Bahkan mereka gagal untuk mempertimbangkan risk reward-nya dan hanya melihat potensi keuntungan dalam jangka pendek tanpa menghitung potensi loss-nya. Ataukah ini murni mentalitas investor yang kalau cuan diam-diam dan kalau rugi keluar-keluar? Di balik laporan polisi yang ngeri dan serangan Skyholic yang masif, ada satu fakta yang bikin gua kayak wow, karena faktanya si Younger dan Timothy Ronald itu pernah melakukan meet up, guys. Kenapa jadi aneh? Karena jadi muncul sebuah teori konspirasi baru. Kalau kalian ingat, Timothy Ronald ini pernah podcast dengan Atta Halilintar. Dan secara terang-terangan dia bilang kalau dia punya master plan untuk membangun suatu media baru. Dan kunci dari media barunya adalah dia akan menyalakan sebuah game of attention yang pernah dia bangun di masa lalu. Sekarang udah dimatiin nih? Sekarang masih jalan, cuman nggak seperti dulu, nggak seaktif dulu. Jadi diturunin, jumlah konten yang keluar gue turunin. Emang lagi mau diturunin. Karena apa tuh? Apa karena masalah-masalah kemarin? Enggak sih, karena gue lihat bahwa gue lagi mau create media baru gitu kan. Oke. Gue lagi mau create media baru. Nanti ketika media barunya konten-kontennya udah jalan, baru gue nyalain lagi. Di sinilah titik konspirasinya. Dalam dunia marketing modern gak ada yang namanya bad publicity. Buat Timothy Ronald, atensi adalah mata uang. Apakah mungkin laporan polisi, pasal berlapis, bahkan keributan dengan pelapor ini adalah bagian dari skenario besar untuk menciptakan suatu hype yang luar biasa sebelum dia menciptakan suatu media baru ini? Karena yang kita bicarakan adalah orang yang paham betul bagaimana cara menggerakkan massa. Kalau beneran ini adalah bagian dari game of attention, berarti Younger, Skyholic, gua, dan lu semua yang lagi membahas ini cuma jadi pionnya Timothy Ronald. Pertanyaannya, apakah laporan Younger ini murni untuk perlawanan korban? Atau jangan-jangan ini adalah kerjasama di balik layar untuk membakar panggung agar semua mata tertuju lagi kepada Timothy Ronald? Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial, yang mana dasar dari laporan si Younger adalah karena Younger menduga kalau Timothy Ronald itu secara sengaja menyuruh membernya itu untuk membeli koin manta untuk melakukan pom-pom. Lalu setelah harganya tinggi, dia jualan atau jam di atas. Tapi gue melihat kalau ada celah yang sangat beresiko bagi si Younger. Karena laporan dengan pasal berlapis itu pedang bermata dua. Kalau Younger nggak bisa membuktikan secara material bahwa ada manipulasi pasar yang terorganisir, atau dia nggak bisa membuktikan adanya unsur penipuan dalam transaksi yang dia lakukan secara sadar tanpa adanya paksaan, tanpa adanya ancaman,
maka laporan ini bisa dianggap sebagai laporan palsu. Dan Younger harus ingat kalau di Indonesia itu ada pasal pencemaran nama baik yang sangat kuat. Kalau laporan ini nggak tembus atau SP3 karena kurangnya bukti, maka Timothy Ronald itu punya dasar hukum yang solid buat melaporkan balik si Younger. Dan berdasarkan analisa gua dari fakta-fakta yang ada di pemberitaan dan juga di media sosial, dari sini kita bisa lihat pola yang jelas. Masalah utamanya itu bukan sekedar di sinyalnya, tapi di mentalitas si Youngernya yang ngekor gitu. Dari pernyataan Younger sendiri itu dia tipe yang kalau dikasih call untuk beli, dia beli. Dikasih call untuk hold, dia hold. Sehingga dugaan gue dia nggak belajar fundamentalnya, nggak paham juga sisi resikonya, tapi dia cuma nunggu disuapin sama si Timothy Ronald sebagai mentor di akademi kriptonya. Tapi balik lagi kita harus menghargai proses hukum yang ada. Bisa jadi analisa gue yang salah. Karena analisa gue itu berdasarkan fakta-fakta yang ada di pemberitaan dan juga di media sosial, bukan berdasarkan apa yang gue alami sendiri. Drama antara Timothy, Younger, dan Skyholic ini adalah pelajaran mahal buat kita semua. Di dunia kripto atau instrumen investasi apapun, kalau lu cuma mau datang untuk cari sinyal atau ngekor di sinyal orang lain tanpa mau belajar fundamentalnya, lu itu bukan lagi investasi, tapi lu lagi judi atau gambling. Karena perlu kita ingat, kalau kita udah masuk ke sebuah kelas atau akademi pendidikan yang udah kita beli dengan harga mahal, maka yang harus kita cari adalah ilmunya, bukan sinyal atau call-nya. Kenapa? Karena market itu suatu hal yang dinamis. Gak ada satupun orang di Indonesia yang bisa kasih sinyal atau call yang 100% itu benar. Kecuali Donald Trump atau Baron. Itu pun gak 100%, bisa jadi 99,9%. Tapi ketika lu paham tentang risk rewardnya, itulah yang bakal bisa menyelamatkan saldo lu gitu. Jangan sampai lu jadi exit liquidity buat orang lain cuma karena lu malas buat belajar fundamentalnya. Tapi lu langsung investasi karena call atau sinyal orang lain. Secara hukum kita lihat aja gimana kelanjutan dari laporan ini. Apakah karena ada bukti kuat soal manipulasi atau justru akan berakhir jadi bumerang pencemaran nama baik? Tapi satu hal yang pasti, di industri keuangan, skill adalah mata uang paling berharga guys. Jangan sibuk cari siapa yang kasih lu cuan instan, tapi sibuklah bangun kapasitas diri lu supaya lu itu nggak gampang kemakan hype atau FOMO.